Oke teman-teman, kembali lagi di channel gua. Nah, hari ini gua pengen ajak kalian ke salah satu tempat. Itu jualan nasi bungkus itu murah banget ya, cuma 5.000. Nah, jadi belakangan ini gua sering lihat itu di tepi jalan itu ada gerobak-gerobak. Mereka jualan nasi bungkus, tulisannya cuma 5.000. Nah, gua pribadi penasaran banget itu isinya seperti apa, berapa besar. Nah, jadi karena makin menjamur aja yang jualan nasi 5.000, hari ini kita mau review sekalian kita lihat itu rasanya seperti apa. Meskipun gua nggak ada ekspektasi terlalu tinggi, tapi ya biar kita nggak penasaran dan kita pengen tahu rasanya seperti apa, guys. Jadi sekarang gue udah sampai di salah satu tempat agen nasi bungkusnya. Jadi mereka itu sistem gerobakan, jadi mangkal di beberapa tempat ya. Jadi yang awal gue tadi sempat ke yang Mitra Raya. Nah, sekarang ini yang di depan Panasonic. Nah, hari ini gue nggak akan review di sini karena kita mau langsung ke pusatnya ya. Jadi ke pusatnya kita mau review dan tanya-tanya di sana. Gue udah sampai di tempat dapur atau di pusat agen nasi bungkusnya. Jadi kalian bisa lihat di belakang itu rukonya ternyata gede banget. Jadi kalau awalnya kita lihat dia gerobak biasa, ternyata ini tempatnya gede. Terus mereka juga ada sediain protokol kesehatan ya, artinya untuk cuci tangan dan lain-lain. Jadi mereka ini benar-benar terorganisir, termanajemen. Dan kita udah sampai, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya, sekaligus kita mau lihat-lihat dapurnya biar kalian bisa tahu semua isi dapurnya seperti apa, kebersihannya seperti apa, guys. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah sama ownernya ini dengan Kak Vera ya. Oke, jadi kita mau tanya-tanya sekilas asal usul lah ya, atau pertama kali gimana soal agen nasi bungkus nih. Mungkin pertama-tama sejak kapan Kak bukanya? 2018 berarti 2 tahun ya sampai sekarang ya. Terus yang saya bikin penasaran itu mungkin pemilihan namanya. Kenapa agen nasi bungkus Batam? Mungkin ada kisahnya atau ceritanya? Nggak ada sih. Agen ini kalau di Banyuwangi itu, ini kan masakan orang tua di Banyuwangi. Oh, berarti ini khas Banyuwangi. Khas Banyuwangi masakan. Masakan orang tua di Banyuwangi, jualannya kebetulan sama. Di Banyuwangi itu dia tuh bertumpuk banyak nasi bungkus gitu. Jadi agen tuh kita mau bikin pesan ya kita pusatnya ya. Pusatnya. Karena jadi waktu itu kita yang pertama kali di Banyuwanginya ya. Ya di Batam. Di Batam yang pertama kali. Iya. Baru sekarang kita lihat ada yang ikut-ikut ya. Ya nggak apa-apa. Ada lagi seperti ini. Betul. Normal, semua cari rezeki, bisa bantu yang lain. Benar, karena memang kalau harga 5.000 apalagi untuk Batam kayaknya susah banget ya mau carinya ya. Oke Kak, jadi kita doain lancar dan nanti bentar lagi kita mau jalan-jalan lihat ke dapurnya ya Kak ya. Silakan. Oke, jadi kita mau lihat dulu ke dapurnya, nanti kita mau biar teman-teman bisa tahu kondisinya seperti apa. Oke, jadi ini bagian belakang ruko, jadi khusus di sini persiapan nasi-nasinya ya, baik packagingnya, masaknya itu semuanya di sini ya. Jadi kita mau lihat dulu. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini lagi di packing ya. Jadi lagi dibungkus. Nanti semuanya itu nanti dikirim, diantar ke gerobak-gerobaknya ya. Jadi di sini teman-temannya ini ramah-ramah semua ya. Jadi kita diizinin masuk dapur. Nah,
yang paling gua suka itu mereka open dapurnya, jadi bisa kita lihat kebersihannya, bisa kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir ya. Jadi ini lagi dimasukin semuanya. Terus kita mau ke area agak belakang. Nah, jadi di sini ke area packing dan misalnya di sini itu bahan-bahan yang dipakai ya. Jadi mereka semua pakai kayak minyak goreng, kecapnya itu semua yang kemasan ya. Semua yang kemasan. Terus di sini tersusun rapi semua, dan bagian paling belakangnya itu tempat masaknya ya. Jadi ini ada masnya. Wah, masih ayam suwir ya. Ya, ini ada masak. Ini salah satu menunya, mungkin bisa lihat lebih dekat. Ini ada ayam suwir. Di situ ada tombol pedas sama tahu ya. Di sini ada gorengan juga, ada tempe ya, dan ada tahu pedas. Dan area paling belakangnya itu, nah ini bagian masak nasinya ya. Oke, jadi sini luas banget, dan bentar lagi kita langsung cobain aja menu-menunya yang ada di sini, teman-teman. Jadi tadi kita udah ngobrol banyak sama Kak Veranya, kemudian kita juga udah cek di dapur sama di gerobaknya, dan saatnya sekarang kita pengen review makanannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat mereka itu ada dua packaging ya. Packaging pertama ini pakai bungkusan ya, dan yang bikin uniknya itu juga ini brandingnya jelas banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini packagingnya itu ada nama tempat makannya, kemudian sekaligus ada nama menunya ya. Contoh kayak sini ada tongkol, harganya juga ada, dan nomor orderannya. Kemudian kalau kalian pengen makannya lebih gampang, itu kalian bisa request menggunakan packaging plastik kayak gini. Harganya sama ya, mau kalian pakai yang bungkus, mau kalian pakai yang dari Mika seperti ini. Nah, itu harganya sama, cuma 5.000 guys. Jadi kalian bisa lihat ini benar-benar murah dan benar-benar rapi, packagingnya semuanya bersih. Dan di sini mereka kalau pagi di sini khusus mereka juga ada jual gorengan, ada es kelapa. Nah, sekarang udah nggak usah berlama-lama lagi, gua mau cobain menu-menunya di sini, teman-teman. Jadi menu pertama yang pengen kita cobain itu nasi ini ayam ya. Jadi gue pengen buka, kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, ini penampakannya ya teman-teman. Jadi di sini ini ada, kalian kalau lihat lebih dekat, nah ini ada, jadi setiap bungkusan sepertinya ini menu yang pasti ada itu ada mie ya, kemudian ini ada tahu, kemudian ini ada ayamnya. Jadi ayamnya itu pakai ayam suwir. Nah, sekarang gua mau cobain dulu ya. Jadi ini kita ambil dulu ayamnya, taruh di nasi dikit ya, ada minyak, dan gua mau cobain. Jadi ayam suwirnya itu rasanya asin, ada dikit manisnya, ada dikit pedesnya, tapi lebih ke asinnya itu lebih kuat. Karena apa? Di sini kan ayam suwirnya mau dibilang banyak banget enggak. Jadi kalau kita makan itu kita campurin di nasinya, jadi itu rasa asinnya itu bisa hilang ya. Jadi ini enak sih menurut gua, cocok. Nah, di sini gua mau cobain mie sama tahu cabenya ya. Ini gua cobain tahunya dulu ya, kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, gua mau cobain. Enak tahunya itu nggak asam sama sekali. Jadi dipotong kecil-kecil dulu, digoreng dulu, kemudian diongseng sama sambelnya ya. Ini cukup enak. Terus kalau mie-nya, tadi gue lihat tuh mie-nya ini kayak mie telur ya, mie telur yang satu-satu packaging. Jadi itu dimasak, digoreng biasa ya. Gue mau makan. Ini dimasak simple aja tapi enak. Dimasak pakai kecap, pakai bumbu dikit, digoreng biasa. Ini enak. Jadi satu porsinya kalian bisa lihat
ini gede banget ya. Kalau makan satu porsi aja sebenarnya untuk sarapan atau makan siang ini udah lebih dari cukup sih ya, udah kenyang, banyak, dan rasanya juga enak ya. Jadi bukan enak yang gimana, tapi untuk harga 5.000 ini udah worth it banget guys. Oke teman-teman, jadi nextnya yang gua pengen cobain itu nasi bungkus telur ya. Kalian bisa lihat lebih dekat, dan ini di packaging di mika, terus di perekatnya dikasih pita. Nah ini gua mau buka. Oke, jadi kita mau lihat dalamannya seperti apa. Nah ya, berarti di setiap menunya itu pasti ada mie, pasti ada tahu, dan menu utamanya itu telur. Nah jadi karena kita udah cobain mie sama telurnya, kita sekarang fokus cobain lauknya aja ya. Jadi ini gua mau cobain, ini kayaknya sih telur kecap ya. Ini kita mau cobain dulu. Nah sekarang gua mau tes dulu ya. Jadi telurnya itu kayak telur dimasak gula aren, kayak telur-telur yang di nasi gudeg gitu. Ini enak, rasanya dikit manis, nggak terlalu manis, terus rasanya gurih. Nah ini juga diperpaduan sama pedas tahu dan minyak. Jadi ini cukup enak. Dan berikutnya kita mau cobain menu yang lain. Menu berikutnya nasi teri ya. Jadi kalian bisa lihat, ini teri sambal ya. Kayaknya sambalnya itu sih mirip-mirip sambal yang di ongseng tahu ini ya. Oke, ini gua mau ambil ikan terinya. Kalian bisa lihat. Sekarang gua mau cobain. Jadi ini tipikal khas banget teri sambal. Ya, jadi ini enak, nyelerain, apalagi ada pedas-pedasnya. Oke, kita tes lagi menu berikutnya. Oke guys, jadi ini nasi tongkolnya ya. Kalian bisa lihat, ini lauknya itu pasti dipita begini, ada di daun kelapa. Dan yang bikin enak itu memang daun kelapanya sih. Jadi kayak kita makan nasi padang, kalau dibungkus itu kan pakai daun kelapa. Nah, itu wanginya itu terasa banget ya. Nah ini potongan tongkolnya ya, ini potongan tongkolnya, ini gua mau ambil. Nah sekarang gua mau cobain. Enak ini. Sejauh ini yang paling gua suka itu tongkolnya. Jadi ikannya itu fresh, digoreng, nggak sampai kering, masih ada juicy-juicy-nya. Kemudian sama dibalurin sama sambal. Ya, jadi ini enak banget makan sama nasi. Udah 4 menu yang gua coba. Sejauh ini paling favorit gua ikan tongkolnya. Kita next lagi cobain menu berikutnya. Menu berikutnya ini cumi pete. Bayangin guys, 5.000 bisa makan cumi. Oke, kita mau lihat dulu isinya seperti apa. Nah ini cuminya. Jadi potongannya cumi kecil ya. Cumi yang kecil kayak baby cumi gitu. Jadi ditumis dengan petenya ya. Jadi kita mau cobain. Nah seperti biasa, yang menu sampingannya ada mie dan tahu ya. Nah ini gue mau cobain dulu cumi petenya. Enak ini. Jadi cuminya itu kayak ada wangi-wangi kemangi gitu ya. Ini nggak tahu benar apa enggak. Cuma aroma rempahnya itu kuat, kayak wangi kemangi ya. Jadi ini enak banget. Cuminya itu teksturnya kenyal, tapi bukan yang nggak bisa dikunyah gitu ya. Kenyal-kenyal enak gitu. Jadi bukan yang lembek. Dimasak sama petai. Ya ini cocok, nggak kalah sama tongkol. Ya jadi ini termasuk yang gua suka. Oke guys, jadi menu terakhir hari ini ada 6 menu. Ya gua udah cobain 5 menu, dan kata kakak Veranya itu lucu banget menurut gua dan unik banget. Jadi mereka itu kadang dalam 1 minggu atau tiap harinya kalau nggak salah selalu ada satu menu misterius ya. Jadi menu ini nggak dikasih tahu dan nggak ada packaging mereknya ya. Jadi kita mau buka dulu apa ini menu misteriusnya. Jadi dia masak sendiri, kemudian nanti paginya atau malamnya itu staff-staffnya bahkan baru tahu menunya apa.
ya. Dan ternyata menu misterius hari ini adalah daging guys ya. Jadi ini daging dendeng. Waduh, ini benar-benar misterius dan lumayan gede ya. Jadi kalau kita makan daging sapi di tempat makan Padang contohnya itu paling murah ya 12 lah, 12.000, 15.000. Tapi yang ini cuma 5.000. Buset, ini benar-benar murah. Dan ini kayak dendeng daging gitu ya, jadi tipis. Nah ini gua mau ambil. Nah sekarang kita pengen cobain. Dendengnya itu, dagingnya ini mirip banget kayak dendeng nasi Padang, tapi ini wangi banget. Jadi kayaknya dagingnya itu ditumbuk dulu biar gepeng gitu ya, kemudian digoreng dulu. Jadi ini selain pedas, asin, ada manis-manisnya dikit ya. Saya mau pamit sama teman-teman dulu. Saya pamit dulu ya teman-teman, makasih ya. Yo, sehat selalu. Yo Kak Maria. Yo. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai cobain. Tadi ada 6 menu. Satu bungkus mau pakai mika atau bungkusan harganya tetap 5.000. Terus kita ada pesan gorengan, makan gorengan 2. Ada air mineral sama kopi. Oh ya, itu total 40.000. Kita udah bayar. Dan enak banget, recommended. Dan kakaknya juga ada buka kalau kalian ingin pemesanan, nanti alamat lengkap sama nomor HP-nya gue juga akan catat. Kalian bisa order untuk sedekah atau misalnya lagi ada acara apa, kalian bisa order juga ya. Jadi ini gue take away karena tadi nggak mungkin habisin semua. Kita udah cobain lauk-lauknya dan mereka baik banget, ramah-ramah sekali, sangat welcome. Jadi ini recommended banget, kalian wajib cobain. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kuliner gua berikutnya. Nah.